Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas materi mengenai membangun citra dan reputasi. Sebelumnya, perkenalkan dulu kami dari kelompok 10. Yang pertama, Husni Mubarak, NIM 4117309. Yang kedua, Dimas Aziz Maulana, NIM 4117337. Yang ketiga, Widya Intan Zakia, NIM 4117360. Dan yang keempat, Atia Dofiroto Rizkiani, NIM 4117386. Langsung saja kita membahas mengenai pengertian citra. Pengertian citra itu sendiri abstrak, intangible, tidak nyata, tidak bisa digambarkan secara fisik, dan tidak dapat diukur secara matematis, karena citra hanya ada dalam pikiran. Walaupun demikian, wujudnya bisa dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk, seperti penerimaan dan tanggapan baik positif maupun negatif yang datang dari publik dan masyarakat luas pada umumnya. Citra bisa diketahui, diukur, dan diubah. Penelitian mengenai citra organisasi, corporate image, telah membuktikan bahwa citra bisa diukur dan diubah, walaupun perubahan citra relatif lambat. Dengan kata lain, suatu citra akan bertahan cukup permanen pada kurun waktu tertentu. Kemudian manfaat citra. Citra perusahaan menjadi salah satu pegangan bagi banyak orang dalam mengambil berbagai keputusan penting. Siswanto juga menjelaskan bahwa citra perusahaan yang baik dan kuat memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, daya saing jangka menengah dan panjang yang mantap. Organisasi atau perusahaan berusaha memenangkan persaingan pasar dengan menyusun strategi pemasaran taktis. Yang kedua, menjadi perisai selama masa krisis. Sebagian besar masyarakat dapat memahami atau memaafkan kesalahan yang dibuat perusahaan dengan citra baik yang menyebabkan mereka mengalami krisis. Yang ketiga, menjadi daya tarik eksekutif handal, yang mana eksekutif handal adalah aset perusahaan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Dan yang kelima, menghemat biaya operasional. Jenis-jenis citra. Ada 3 jenis citra yang dapat ditonjolkan oleh perusahaan. Ada citra eksklusif, citra inovatif, dan citra murah meriah. Yang pertama, citra eksklusif adalah citra yang dapat ditonjolkan pada perusahaan-perusahaan besar. Yang dimaksud dengan eksklusif adalah kemampuan menyajikan berbagai macam manfaat terbaik kepada konsumen dan pelanggan. Yang kedua, citra inovatif, yakni citra yang menonjol karena perusahaan tersebut pandai menyajikan produk baru yang model dan desainnya tidak sama dengan produk sejenis yang beredar di pasaran. Dan yang ketiga, citra murah meriah, yaitu citra yang ditonjolkan oleh perusahaan yang mampu menyajikan produk dengan mutu yang baik dengan harga yang murah. Dan yang selanjutnya, manfaat citra perusahaan. Yang pertama, penghemat biaya operasional. Yang kedua, meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Yang ketiga, menjadi daya tarik eksekutif handal. Yang keempat, daya saing jangka menengah dan panjang yang mantap. Dan yang kelima, menjadi perisai selama masa krisis. Membangun reputasi. Reputasi perusahaan sebagai gabungan dari berbagai macam image yang mewakili suatu perusahaan. Reputasi perusahaan adalah persepsi orang luar secara keseluruhan terhadap karakteristik suatu perusahaan. Banyak peneliti dan pengamat strategi organisasi berpendapat bahwa reputasi perusahaan memainkan peranan dalam hubungan perusahaan dengan lingkungannya. Reputasi merupakan sesuatu yang tidak didapat dalam waktu yang singkat, tetapi perlu adanya kerja keras, komitmen, serta visi dan misi yang jelas agar dapat menghasilkan reputasi yang baik di masyarakat. Tentu saja tidak mudah untuk mempertahankan reputasi yang baik di masyarakat. Terlebih lagi, mudahnya pemberitaan mengenai isu-isu yang kurang baik yang dapat dengan mudah menghasilkan reputasi tersebut. Manajemen reputasi dapat diidentifikasi melalui
emotional appeal, product dan service, vision and leadership, workplace environment, social responsibility, financial performance, dan inovasi terobosan terbaru. Mempertahankan citra dan reputasi. Keberadaan public relation dalam suatu organisasi terutama difungsikan untuk menunjang fungsi-fungsi manajemen perusahaan dalam mencapai tujuan bersama. Praktisi public relation dituntut kemampuannya untuk mengkoordinasikan atau mengelola pemanfaatan sumber daya organisasi untuk penyelenggaraan komunikasi dua arah antara organisasi dan publiknya. Kaitan antara public relation dengan konsep manajemen menghasilkan pemahaman akan pentingnya public relation. Peran public relation secara umum adalah sebagai komunikator atau penghubung antara organisasi atau lembaga yang diwakilinya dengan publik. Membina hubungan, yaitu berupaya membina hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan pihak publik. Peranan backup manajemen, yakni sebagai pendukung dalam fungsi manajemen organisasi atau perusahaan. Membentuk corporate image, artinya public relation berperan untuk berupaya menciptakan citra bagi organisasi atau lembaganya. Selanjutnya, reputasi dibangun oleh beberapa aspek, seperti mengelola pengembangan kompetensi yang dimiliki organisasi dan karakter organisasi, atau peran aktivitas Departemen Hubungan Masyarakat yang dipublikasi dalam media massa, serta berhasil membangun identitas yang unik dan mengomunikasikan citra yang konsisten dan korespondensi kepada publik sehingga dapat dikatakan bahwa mengelola reputasi organisasi itu menselaraskan identitas organisasi dengan citra organisasi. Sebagai simpulan, opini terhadap reputasi dibentuk melalui pengelolaan kepada para stakeholder yang efektif sehingga menjadi pembentukan opini yang positif yang menunjukkan bahwa organisasi memiliki karakteristik citra dan reputasi yang bagus. Selanjutnya, secara umum ada 6 hal yang harus diperhatikan oleh pemimpin yang bertanggung jawab mengelola organisasi. Yang pertama, peduli dan komunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, taat dengan regulasi dari pemerintah. Yang ketiga, hubungan yang baik dengan sasaran pelanggan yang dituju. Yang keempat, kolaborasi yang baik dengan pihak eksternal organisasi, mulai dari bisnis hulu hingga bisnis hilir. Yang kelima, mengelola loyalitas pegawai internal, serta yang terakhir dapat memenuhi harapan para pemegang saham. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bertanya.